Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, saya Hari Kuspian, Jabatan Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda. Saat ini saya bertugas di UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan 2, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat. Saya akan mendemonstrasikan pembuatan portofolio video demonstrasi 4 aspek terkait teknik jalan dan jembatan dan membangun semangat anti korupsi. Selamat pagi Pak Ari, ini saya bawa hasil propos gambar yang kita lakukan selama beberapa hari terakhir. Yang Pak Ari bisa tolong dicek untuk gambarnya. Baik Pak, saya bisa lihat. Pak Ida, ini desain gambar ini sudah mempertimbangkan muka air banjir Pak? Kalau yang ini memang sudah dipertimbangkan Pak, Ya. tapi memang belum saya lakukan perhitungan secara mendetail sih Pak. Ya, betul Pak. Jadi Bapak dalam desain jembatan ini tidak hanya mempertimbangkan muka air banjir Pak, tapi Bapak juga harus melihat topografi dari jembatan ini Pak. Kemudian juga dari hasil survei lingkungannya Pak terkait dengan metode kerjanya. Oke. Jadi nanti struktur jembatan ini ketika akan dilaksanakan sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Di antaranya untuk proses pengiriman maupun metode pelaksanaannya Pak. Jadi kalau Bapak misalnya memilih untuk desain girder, artinya harus dibawa oleh kendaraan berat Pak. Nah itu akan kesulitan Pak ketika lokasinya di sini Pak. Jadi lebih baik Bapak memang menggunakan desain yang menggunakan baja karena dia bisa dibawa oleh kendaraan yang lebih kecil Pak. Jadi seperti itu Pak. Kemudian juga dipertimbangkan juga adalah lalu lintas yang lewatnya Pak. Jadi kalau lalu lintasnya berat, Bapak harus pertimbangkan lagi ke depannya jembatannya akan seperti apa, gitu Pak. Oke. Mungkin ada masukan lagi Pak? Nah mungkin Bapak juga harus melihat hasil dari penyelidikan tanahnya Pak. Itu sangat mempengaruhi Pak. Dengan jenis tanah yang berbeda, itu akan mempengaruhi dimensi dari fondasi jembatan ini Pak. Jadi beberapa faktor tadi itu bisa dijadikan oleh Bapak sebagai dasar untuk memilih atau desain jenis jembatannya Pak. Nah, jadi itu Pak faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan desain jembatan Pak. Jadi Bapak bisa lakukan tidak hanya di lokasi ini Pak. Jadi bisa di lokasi yang lain pun sama faktor-faktor tadi Bapak pertimbangkan Pak. Oke, Pak. Mungkin kalau dari saya Pak sudah cukup untuk asistensi kali ini. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Sangat, silakan selamat bekerja kembali Pak. Kasih banyak Pak. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan diskusi terkait dengan pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan berkala Simpang Karangau atas Banten Cipotong. Mungkin terkait pekerjaan ini barangkali ada yang Bapak tanyakan untuk detailnya. Mana barangkali silakan ada yang Nah, mungkin gini Pak ya, terkait yang pertama itu pasti kita menanyakan spesifikasi teknis yang kita pakai itu memakai spek yang tahun berapa ya Pak? Ya, untuk pekerjaan ini spesifikasi yang kita gunakan adalah spesifikasi 2018 yang revisi 2 Pak. Nah, mungkin itu Pak. Ya. Untuk pekerjaannya itu kita kan ada beberapa item pekerjaan. Mungkin nanti Bapak bisa jelaskan bagaimana Ya, untuk spesifikasi ini. betul Pak. Jadi untuk spesifikasi 2018 ini terdiri dari 10 divisi Pak. Yang pertama itu adalah divisi umum. Kemudian yang kedua divisi drainase. Yang ketiga adalah divisi pekerjaan tanah dan geosintetik. Nah, yang keempat itu adalah pekerjaan preventif. Yang kelima itu adalah divisi pekerjaan
perkerasan berbutir. Nah, yang keenam itu adalah perkerasan aspal. Nah, yang ketujuh adalah kerja struktur, dan yang kedelapan adalah pekerjaan rehabilitasi jembatan. Yang kesembilannya itu adalah pekerjaan harian dan pekerjaan lain-lain. Nah, divisi 10-nya itu adalah pekerjaan pemeliharaan rutin. Mungkin itu Pak yang ada di dalam spesifikasi 2018 divisi 2 Pak. Baik. Terima kasih atas penjelasannya. Terima kasih Pak, sama-sama Pak. Mudah-mudahan dengan penjelasan yang saya sampaikan, Bapak bisa menerapkan di lapangan Pak untuk pekerjaan ini. Mungkin itu Pak dapat yang saya sampaikan. Baik. Izin Bu, Iya Pak, mau lapor Bu. mangga silakan. Bisa nanti Pak. Tadi sekalian saya tuh mau nanya bagaimana penanganan kemarin yang jembatan yang longsor itu gimana penanganannya? Ya Bu, kebetulan saya mau lapor terkait dengan jembatan tersebut Bu. Jadi memang betul Bu, jembatan itu terkena banjir dan menggerus abutmennya Bu. Jadi aliran air dari arah sini itu merusak abutmen ini Bu. Nah, jadi kita akan melakukan penanganan. Pertama kita akan melihat dulu Bu, apakah terjadi penurunan terhadap jembatan ini. Kemudian akan dicek juga potensi kedepannya, apakah akan terjadi kembali atau tidak. Nah, kebetulan memang jembatan ini umurnya sudah tua Bu. Nah, jadi terjadi gerusan yang menurut akhirnya kita akan melakukan perlindungan dengan melakukan pemasangan beton di abutmen bawahnya. Jadi abutmennya dilakukan pelindung dengan beton setebal 20 cm Bu. Nah, itu untuk mencegah gerusan terjadi kembali di fondasi abutmen ini. Nah, untuk itu mungkin saya akan segera melakukan mengirim tim survei untuk melakukan survei topografi untuk melihat apakah jembatan ini mengalami penurunan atau tidak. Nah, nanti setelah itu baru saya akan mengecek kondisi tanah di sekitar abutmen tersebut. Kalau misalnya tidak terjadi penurunan, jadi kita bisa melakukan perlindungan untuk abutmen ini, yaitu caranya yaitu dengan memasang selimut beton Bu yang setebal 20 cm itu. Begitu Bu, mungkin rencana saya. Nah, kira-kira penanganannya berapa lama tuh Pak Ari? Kalau survei saya pastikan sekitar 1 minggu Bu. Setelah itu kita akan melakukan pengolahan data di kantor. Terkait pengolahan data. Ya. Nah, kemudian kita akan menargetkan dalam waktu 2 minggu desain telah selesai, dan kemudian akan segera dilakukan proses tayang untuk dilelangkan. Untuk pelaksanaan sendiri, saya memperkirakan pengerjaan ini membutuhkan waktu 4 bulan Bu. Ya mudah-mudahan cepat selesai ya. Ya Bu, mungkin itu yang dapat saya laporkan ke Ibu untuk masalah ini Bu. Mudah-mudahan lancar ya Pak Ari ya. Amin. Ya. Terima kasih Bu. Sama-sama Pak. Izin Pak. Ya. Izin Pak, mau bicara dulu sama Pak. Ya, mangga silakan. Kami nggak mau sama Pak Budi untuk ditangani, tapi mau ketemu berdua. Oh, gila ya. Nanti kita dulu ya, Pak. Makasih Pak, sama-sama. Pak, makasih Pak. Ya, malam. Izin Pak Ari, Ya. barusan saya ada info, jadi ada penyedia jasa yang ingin bertemu saya di luar kantor di Pak Ari. Mungkin saya coba agendakan dulu ya. Siapa itu Pak Budi? Itu penyedia jasa yang sekarang lagi proses pengadaan pekerjaan di kantor kita Pak. Gitu ya. Iya. Pak Budi, kalau misalnya dia masih belum pasti sebagai penyedia, apalagi dalam proses pengadaan, kalau menurut saya sebaiknya dihindari Pak.
Karena apa? Dengan pertemuan itu mungkin dia sebagai calon penyedia bisa jadi melobi Bapak dan akan memberi janji. Artinya itu akan mempengaruhi nanti kebijakan Bapak dalam proses pengadaan ini, Pak. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Pak. Bapak nanti bisa diindikasikan korupsi, Pak. Karena arahnya untuk mendapatkan pemenang, Pak. Itu, Pak. Lebih baik Bapak tidak menemui kalau menurut saya, Pak. Itu. Oke, gitu ya Pak. Oke, baik kalau gitu Pak Ari, terima kasih atas informasinya Pak. Saya akan batalkan untuk hari ini pertemuan dengan video tersebut. Ya, betul, Pak. Itu akan lebih baik, Pak. Nanti aman buat Bapak ke depannya, Pak. Jadi proses Bapak akan objektif, Pak. Tidak ada pengaruh dari pihak-pihak yang terlibat di dalam pelelangan ini, Pak. Terima kasih Pak Ari, Ya, sudah Pak. diingatkan Pak. Ya,